Di sebuah hutan belantara bernama Rimba Raya, pagi itu terasa lebih riuh dari biasanya. Suara burung bersahutan lebih nyaring. Monyet-monyet berteriak seraya bergelantungan di dahan. Dan bahkan barisan semut tampak lebih rapi seolah menantikan parade akbar. Ya, semua penghuni hutan tahu hari ini adalah hari yang sangat menentukan. Hari ketika batu besar di tengah kolam keramat akan kembali memiliki penguasa. Batu itu bukanlah sembarang batu. Permukaannya yang dilapisi lumut hijau membuatnya licin dan basah. Persis seperti kursi kekuasaan yang selalu menggoda siapapun untuk mendudukinya. Meskipun risikonya sudah jelas di depan mata, mitosnya siapapun yang berhasil naik dan duduk dengan kokoh di atas batu itu akan resmi menjadi pemimpin seluruh Rimba Raya. Namun, ada satu masalah yang tak pernah terselesaikan. Setiap kali ada penguasa baru, nasib hutan tak pernah benar-benar berubah. Ayam tetap saja kurus, kambing tetap kelaparan, monyet tetap membuat gaduh, dan singa tetap hidup dalam kekenyangan. Satu-satunya yang terlihat jelas perubahannya hanyalah ukuran perut sang penguasa baru. Pagi itu, ribuan hewan dari berbagai penjuru hutan telah berkumpul di tepi kolam. Beberapa datang membawa bekal kacang, sementara yang lain datang hanya untuk menyaksikan drama perebutan kekuasaan yang selalu sama dari tahun ke tahun. Di tengah kerumunan, seekor ayam kampung berkokok keras, lalu berbisik pada kambing kurus di sebelahnya. "Wah, lihat itu. Ramai sekali," katanya. "Yang akan naik kali ini si buaya tua. Apa kau percaya dia bisa memimpin kita?" tanya si ayam. Kambing kurus itu menunduk lesu, matanya menatap rumput yang semakin menipis di hadapannya. Memimpin apa? Mengunyah rumput saja dia tidak bisa. Tapi karena tubuhnya besar dan semua orang takut padanya, pasti semua akan tunduk. Ah, lihatlah. Rumputku semakin sedikit, tapi pajak semakin mencekik. Di sisi lain, di antara kerumunan yang berdesakan, seekor tikus kecil ikut berbisik pada temannya. "Hei, kudengar buaya tua punya janji besar. Katanya, dia akan membangun jembatan emas yang melintasi seluruh hutan." Temannya, seekor tikus lain yang tampak lebih sinis, tertawa kecil. "Jembatan emas? Hahaha, jangan mimpi. Paling-paling, jembatan itu hanya untuk para singa dan makan. Kita, para tikus, akan tetap berjalan di dalam got." Seperti biasa, suasana semakin tegang ketika air kolam mulai bergolak hebat. Dari dalam lumpur muncullah sosok yang sangat besar dengan kulit bersisik yang keras, ekor panjang yang kuat, dan mata yang tajam menusuk. Dialah buaya tua. Makhluk yang terkenal sudah kenyang memangsa ikan di kolam. Tapi konon katanya, nafsu makannya tak pernah terpuaskan. Dengan gaya yang dibuat penuh wibawa, buaya tua berenang perlahan menuju batu keramat di tengah kolam. Sesaat, ia hampir terpeleset di permukaan batu yang licin. Seluruh kerumunan menahan napas, menantikan apa yang akan terjadi. Namun, dengan sigap, ia berhasil menancapkan ekornya di celah batu sebagai penopang. Akhirnya, ia pun berdiri dengan gagah, membusungkan dadanya. Meskipun napasnya terdengar sedikit torenggengga karena usaha kerasnya. "Wahai seluruh hewan Rimba Raya," serunya dengan suara menggelegar. "Hari ini, dengan restu dari air, batu, dan sejarah panjang hutan kita, aku, buaya agung, berdiri di hadapan kalian sebagai pemimpin baru. Aku berjanji, dan dengarkan baik-baik janjiku ini, aku akan membawa kemakmuran, kesejahteraan, dan kejayaan bagi seluruh penghuni hutan ini." Sorak-sorai pun pecah membahana. Sebagian bertepuk tangan karena terpesona,
Namun sebagian besar lainnya bertepuk tangan karena rasa takut. Ayam kampung kembali berbisik kepada si kambing kurus. Nah, itu dia. Janji pertama sudah keluar. Siap-siap saja. Sebentar lagi pasti akan muncul janji kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau saja semua janji itu bisa dimakan, mungkin kita sudah kenyang. Sejak zaman raja yang pertama dulu, kambing kurus hanya bisa tertawa getir mendengarnya. Sementara itu, jauh di atas dahan pohon tertinggi, seekor burung hantu tua mengamati seluruh kejadian dengan mata bulatnya yang bijaksana. Ia terbang mendekat, cukup dekat untuk didengar oleh burung-burung lain di sekitarnya. Lagi-lagi terulang. Cerita yang sama, tokoh yang berbeda, desahnya. Rimba Raya ini sebenarnya tidak membutuhkan penguasa baru. Yang kita butuhkan adalah seorang pemimpin sejati. Sayangnya, yang selalu muncul hanyalah buaya dengan segala ambisinya. Kerumunan di bawah semakin riuh. Buaya tua, setelah membasahi tubuhnya, kembali melanjutkan orasinya dengan semangat yang lebih berkobar-kobar. Dengarkan aku sekali lagi. Aku akan membangun jalan-jalan emas di seluruh penjuru hutan. Sungai-sungai akan kubuat jernih dan bebas dari sampah. Dan kalian semua akan hidup dalam kebahagiaan abadi. Tidak akan ada lagi yang namanya kelaparan. Tidak akan ada lagi kegelisahan. Aku, buaya agung, adalah jawaban dari semua doa kalian. Sorakan kembali menggema lebih keras dari sebelumnya. Janji-janji manis itu seolah membius sebagian besar penghuni hutan. Namun, di sela-sela sorak-sorai yang membahana itu, terdengar sebuah suara kecil, lirih, namun sangat jelas dan tajam. Suara itu berasal dari si tikus kecil yang sinis. Doa siapa yang kau jawab, wahai buaya? Doa kami para rakyat kecil. Atau doa perutmu sendiri? Kata-kata itu, meskipun pelan, seolah menjadi gema kebenaran yang tak terucap di hati banyak hewan. Cerita ini mungkin hanya fabel, tapi pesannya begitu nyata. Setiap kali kita dihadapkan pada pilihan, penting untuk melihat lebih dari sekadar janji manis. Karena pada akhirnya, pemimpin sejati bukanlah mereka yang paling kuat atau paling lantang berjanji, melainkan mereka yang benar-benar peduli pada nasib rakyatnya, bukan hanya pada perutnya sendiri. Terima kasih sudah menonton. Apa pendapat kalian tentang cerita Rimba Raya ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi cerita-cerita penuh makna lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.